Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemeriksaan imunoserologi ELISA. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dewa Ayu Nyoman Meliana Putri, NIM 017, saya sendiri, Putu Gita Puja Dewi, 032, Nikade Ratih Haika Dewi, NIM 033, Putu Darmayanti, NIM 038, dan Nikomang Novayanti, NIM 042. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas diantaranya dasar teori imunoserologi, pemeriksaan imunoserologi ELISA, pemeriksaan HIV ELISA, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada penyaji silakan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar teori dari imunoserologi. Antigen adalah segala jenis protein, polisakarida, lipid, atau senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Antibodi adalah protein globular yang diproduksi oleh sel B sebagai respon terhadap antigen. Antibodi yang disebut juga imunoglobulin terdiri dari 5, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin D, imunoglobulin A, dan imunoglobulin E. Antibodi terdiri dari 2 rantai, yaitu rantai berat dan rantai ringan, serta terbagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah bervariasi FAB dan daerah konstan FC. Antibodi berada terlarut di dalam darah dan memiliki 3 fungsi, yaitu netralisasi, opsoniasasi, dan aktivitas komplement. Bagian dari antigen yang dapat dikenali oleh antibodi disebut dengan epitop. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi interaksi keduanya, yaitu afinitas, aviditas, dan reaksi silang. Next. Pemeriksaan imunoserologi ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA adalah teknik assay yang berbasiskan plat atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi, dan hormon. Next. ELISA test. Tujuan dari tes ELISA yaitu bukan hanya untuk mengetahui keberadaan suatu antigen dengan antibodi, tetapi juga dapat mengukur kadar antigen atau antibodi tersebut dengan menggunakan alat spektrofotometer. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang dapat mengukur jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplet. Prosedur umum dari pemeriksaan ELISA dimulai dengan tahap pelapisan, di mana lapisan pertama berisikan dengan antigen atau antibodi target yang diabsorbasi ke dalam plat polisren 96 sumuran atau 384 sumuran yang akan secara pasif mengikat antibodi dan protein. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis ELISA, di mana terdapat 4 jenis ELISA. Yang pertama yaitu ada ELISA direct atau langsung. Cara kerjanya, antigen dimobilisasi ke permukaan dari plat dan dideteksi dengan antibodi spesifik terhadap antigen dan secara langsung terkonjugasi dengan HRP atau molekul deteksi lain. Yang kedua yaitu ada ELISA indirect atau tidak langsung, di mana antigen dimobilisasi ke permukaan dari plat. Proses 2 tahap ini dibutuhkan dalam deteksi, di mana antibodi spesifik yang primer terhadap antigen akan berikatan dengan target dan dilabeli oleh antibodi sekunder terhadap spesies host dari antibodi primer. Yang ketiga ada ELISA sandwich, di mana pemeriksaan ELISA ini membutuhkan 2 spesifik antibodi untuk epitop berbeda dari antigen. Salah satu antibodi akan berikatan pada permukaan dari plat yang digunakan sebagai antibodi penangkap untuk memfasilitasi mobilisasi antigen. Yang keempat ada ELISA kompetitif,
Antigen yang berlabel akan berkompetisi dengan antigen yang tidak berlabel untuk berikatan dengan antibodi primer. Pada ELISA ini, semakin banyak antigen dalam sampel, semakin sedikit antigen berlabel yang terikat pada sumur. Selanjutnya, prinsip kerja ELISA. ELISA merupakan immunoassay yang menggunakan enzim sebagai label, di mana prinsip immunoassay ini adalah mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi yang termobilisasi dalam sumur menggunakan antigen atau antibodi spesifik yang terkonjugasi dengan enzim. Kehadiran antigen atau antibodi target ditandai dengan terjadinya reaksi enzimatik. Jika kompleks antigen dan antibodi terbentuk, maka substrat yang ditambahkan ke dalam sumur akan diubah menjadi produk. Proses enzimatik tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna, di mana perubahan warna tersebut akan dikuantifikasi atau diukur menggunakan spektrofotometer atau ELISA radar. Berikutnya, adapun pemeriksaan HIV ELISA sandwich. Tujuannya adalah untuk determinasi adanya antibodi terhadap Human Immunodeficiency Virus atau HIV dalam sampel serum atau plasma manusia. Digunakan untuk screening darah donor dalam menegakkan diagnosa dari kasus klinis yang berkaitan dengan infeksi HIV-1 dan HIV-2. Baik, untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan HIV ELISA test. Prinsipnya yaitu diagnostik kit untuk antibodi terhadap Human Immunodeficiency Virus adalah uji imuno berdasarkan ELISA double antigen sandwich yang menggunakan berbagai antigen HIV rekombinan yang sebagian diletakkan pada dasar sumur mikrotet dan yang lainnya berpasangan dengan Horse radis peroksidase sebagai larutan konjugat. Selama pemeriksaan, keberadaan antibodi HIV dalam sampel akan bereaksi dengan antigen tersebut membentuk kompleks imun antigen antibodi antigen HRP. Setelah semua material yang tidak terikat dibuang selama prosedur pemeriksaan, substrat digunakan untuk menunjukkan hasil tes. Terlihat warna biru pada sumur mikrotiter menandakan bahwa hasil HIV reaktif dan tidak adanya warna biru menandakan hasil spesimen non-reaktif. Next. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama ELISA kit yang terdiri dari mikrotiter well plate yang dilapisi antigen, lalu ada konjugat enzim, kontrol positif, kontrol negatif, color A, color B, stop solution, buffer pencuci, dan plate sealer yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Lalu yang kedua itu ada mikropipet, yang ketiga ada tip pipet yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Lalu yang keempat ada inkubator. Yang kelima ada aquades atau air suling. Yang keenam ada microplate washer yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2. Lalu ada ELISA radar yang ditunjukkan gambar nomor 4. Lalu ada bahannya yaitu serum atau plasma antikoagulan Na sitrat atau EDTA. Next. Adapun cara kerjanya yaitu alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu di atas meja yang di suhu ruangan. Lalu ditambahkan 50 mikron standar ke masing-masing well plate. Lalu ditambahkan 40 mikron sampel wet ke plate dan 10 mikron antibodi anti-IL-10. Kemudian ditambahkan 50 mikron streptavidin HRP. Lalu ditutup dengan Lalu well ditutup dengan sealer dan diinkubasi selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator. Lalu sealer dibuka dan well dicuci sebanyak 3 kali dengan wash buffer. Lalu ditambahkan 50 mikron substrat solution A dan 50 mikron substrat solution B.
lalu diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Dan ditambahkan 50 mikron stop solution ke masing-masing well, terjadi perubahan dari warna biru menjadi warna kuning. Dan dibaca pada ELISA reader dengan panjang gelombang 450 nanometer selama 30 menit dan terbentuk kurva standar. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun interpretasi hasil dari ELISA. Yang pertama, ada spesimen dengan absorban lebih kecil dari nilai cutoff dinyatakan sebagai negatif. Yang kedua, spesimen dengan nilai absorban lebih besar dari atau sama dengan nilai cutoff dinyatakan sebagai positif pada awalnya. Yang ketiga, spesimen yang ditemukan positif pada awalnya harus diuji ulang atau duplo menggunakan sumber sampel asli. Yang keempat, sampel yang reaktif setidaknya dalam satu tes pengulangan dianggap positif berulang harus dikonfirmasi dengan tindak lanjut, konfirmasi, dan pengujian tambahan dengan sistem analisis lainnya, seperti imunofluorescence atau IFA atau Western blot. Yang kelima, spesimen yang reaktif positif pada awalnya kemudian negatif di kedua sumur pada uji ulang dianggap negatif untuk antibodi terhadap HIV. Selanjutnya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari ELISA. Yang pertama, dalam pemeriksaan ELISA terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama adalah ELISA direct atau langsung, yang kedua ELISA indirect atau tidak langsung, yang ketiga ELISA sandwich, yang keempat ELISA kompetitif. Nah, yang kedua tujuannya untuk determinasi adanya antibodi tertentu dalam sampel, misalnya HCP pada hepatitis C, dan deteksi virus HIV pada AIDS. Yang ketiga, menggunakan alat spektrofotometer yang dapat mengukur jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplet. Yang keempat, prinsip dari ELISA ini adalah immunoassay yang dapat mendeteksi keberadaan antigen. Yang kelima, spesimen dengan absorban lebih kecil dari nilai cutoff dinyatakan sebagai negatif. Begitu sebaliknya jika nilai absorban lebih besar dari atau sama dengan nilai cutoff dinyatakan sebagai positif. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.